Peluncuran rudal Oreshnik oleh Rusia ke wilayah barat Ukraina pada Januari 2026 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam fase terbaru perang yang telah berlangsung bertahun-tahun ini. Bukan karena jumlah korban atau tingkat kehancuran yang luar biasa, melainkan karena pesan strategis yang dibawa oleh senjata tersebut. Untuk pertama kalinya, Rusia secara terbuka menggunakan rudal balistik jarak menengah berkecepatan hipersonik ke wilayah yang selama ini relatif jauh dari garis depan aktif. Ini menandai pergeseran dari perang yang didominasi senjata konvensional menuju penggunaan simbol kekuatan strategis. Wilayah Lviv yang menjadi sasaran bukanlah pilihan kebetulan. Kawasan ini selama perang berfungsi sebagai pusat logistik, transit bantuan militer barat, dan simbol wilayah Ukraina yang relatif aman dari tekanan langsung medan tempur. Dengan menjangkau wilayah tersebut, Rusia mengirimkan pesan yang jelas namun terukur. Jarak geografis tidak lagi menjamin keamanan. Tanpa perlu menghancurkan kota atau menciptakan korban besar, Rusia menunjukkan bahwa seluruh wilayah Ukraina berada dalam jangkauan kemampuan militernya. Oreshnik sendiri berada di kategori senjata yang jarang digunakan dalam konflik regional. Rudal ini dirancang sebagai bagian dari lapisan strategis, bukan senjata taktis harian. Kecepatannya yang sangat tinggi, lintasan balistiknya dan karakteristiknya yang sulit dicegat, menempatkan Oreshnik di luar kemampuan sebagian besar sistem pertahanan udara yang saat ini dimiliki Ukraina. Bahkan di tingkat NATO, menghadapi ancaman semacam ini bukan perkara sederhana. Fakta ini menjelaskan mengapa peluncuran Oreshnik lebih banyak dibaca sebagai sinyal politik militer dibanding upaya mencapai keuntungan taktis langsung. Yang patut dicatat, dampak fisik serangan Oreshnik relatif terbatas. Infrastruktur memang terganggu, khususnya sektor energi, namun tidak terjadi kehancuran besar-besaran. Ini menunjukkan adanya kontrol yang ketat dalam penggunaannya. Rusia tampaknya sengaja menahan diri, tidak mengerahkan potensi penuh rudal tersebut. Dalam konteks strategi militer, pendekatan ini justru menunjukkan kedewasaan eskalasi. Rusia memperlihatkan kemampuan tanpa memaksa konflik melonjak ke tingkat yang sulit dikendalikan. Bagi Ukraina, serangan ini memperjelas realitas yang sudah lama disadari, namun jarang diungkap secara terbuka. Tidak semua ancaman dapat dihadapi dengan pertahanan udara yang ada. Sistem yang efektif melawan drone dan rudal jelajah memiliki keterbatasan terhadap rudal balistik hipersonik. Oleh karena itu, respons Ukraina lebih banyak difokuskan pada mitigasi dampak, pemulihan cepat infrastruktur, serta perlindungan warga sipil, bukan pada upaya intersepsi langsung. Dalam beberapa hari setelah serangan, fokus utama pemerintah Ukraina adalah menjaga agar jaringan listrik, gas, dan pemanas tetap berfungsi di tengah musim dingin. Upaya ini didukung oleh bantuan teknis dan logistik dari negara-negara barat. Namun di balik semua itu, terdapat kesadaran bahwa ancaman strategis seperti Oreshnik tidak memiliki solusi instan. Ini menciptakan tekanan psikologis tambahan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dari sudut pandang Rusia, penggunaan Oreshnik memperlihatkan kedalaman spektrum kemampuan militernya. Selama konflik, Rusia lebih sering mengandalkan senjata yang relatif murah dan efektif, seperti drone dan rudal jelajah. Dengan satu peluncuran Oreshnik, Moskow mengingatkan bahwa mereka masih memiliki lapisan kekuatan yang lebih tinggi yang selama ini tidak digunakan. Bukan soal keinginan untuk eskalasi, melainkan soal menunjukkan bahwa eskalasi tetap berada di tangan Rusia jika situasi menuntutnya. Reaksi internasional sebagian besar berupa kecaman.
Negara-negara Eropa dan NATO menyebut penggunaan rudal balistik jarak menengah sebagai langkah beresiko dan tidak perlu. Namun di balik pernyataan resmi tersebut, terdapat pengakuan bahwa Rusia berhasil menarik perhatian dan memaksa semua pihak untuk kembali menghitung ulang asumsi keamanan mereka. Serangan yang terjadi dekat perbatasan NATO meningkatkan sensitivitas, sekaligus menunjukkan bahwa Rusia mampu mengirimkan sinyal tanpa melanggar garis merah secara langsung. Bagi NATO, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa konflik Ukraina tidak terisolasi. Ia terhubung dengan dinamika keamanan Eropa secara keseluruhan. Meski tidak ada respons militer langsung, diskusi mengenai pertahanan udara, kesiapan regional dan dukungan jangka panjang untuk Ukraina kembali mengemuka. Dalam konteks ini, Oreshnik berfungsi sebagai katalis, bukan pemicu konflik baru. Secara militer, peluncuran Oreshnik tidak mengubah peta perang. Garis depan tetap relatif stabil dan hasil konflik tidak ditentukan oleh satu jenis senjata. Namun secara strategis, dampaknya lebih halus namun mendalam. Oreshnik menambah lapisan ketidakpastian, memperkuat tekanan psikologis, dan memperjelas bahwa Rusia masih memegang kendali atas tingkat eskalasi tertentu dalam konflik ini. Perang modern tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menghancurkan lebih banyak target, tetapi oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi, ritme, dan batas eskalasi. Dalam konteks tersebut, penggunaan Oreshnik menunjukkan pendekatan Rusia yang berhitung. Senjata ini tidak digunakan untuk menghabisi lawan, melainkan untuk mengingatkan bahwa konflik Ukraina berada di bayang-bayang kekuatan strategis yang lebih besar. Pada akhirnya, Oreshnik adalah simbol. Ia melambangkan bahwa perang ini belum mencapai titik jenuh, bahwa masih ada ruang eskalasi, dan bahwa Rusia ingin memastikan semua pihak, baik di Kiev maupun di Barat, menyadari hal tersebut. Bukan dengan cara yang emosional atau impulsif, melainkan dengan langkah yang dingin, terukur, dan syarat pesan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.